Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evelyn Andeva Putri, NPM 23640005 dari Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek lapangan dengan judul Analisis Perencanaan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Surakarta di bawah bimbingan Ibu Insinyur Agustina Wardani, STMT, IPM. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sampaikan dulu kerangka presentasi hari ini. Ada 6 bagian utama. Yang pertama, pendahuluan, kedua, tinjauan pustaka, ketiga, metodologi, keempat, sisi udara, kelima, drainase, dan perkerasan, lalu yang terakhir, terminal serta lingkungan. Langsung saja kita mulai dari bagian pertama. Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo terletak di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan berperan sebagai pintu gerbang wilayah Solo Raya, sekaligus embarkasi, debarkasi, haji, dan umroh untuk Jawa Tengah bagian selatan. Bandara ini berstatus ganda, digunakan bersama oleh penerbangan sipil dan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara. Kalau kita lihat jejak waktunya secara singkat, bandara ini mulai sebagai lapangan terbang darurat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1940, dikembangkan Jepang sebagai pangkalan udara panasan pada 1942, ditetapkan sebagai bandar udara internasional pada 1989, mulai dikelola oleh Angkasa Pura I pada 1992, sempat dicabut status internasionalnya melalui KM 31 tahun 2024 dan dikembalikan lagi melalui KM 37 tahun 2025. Yang menjadi latar belakang utama penelitian ini adalah landas pacunya yang tunggal sepanjang 2.600 meter dinilai belum optimal untuk melayani pesawat berbadan lebar dengan rute langsung ke luar negeri. Karena itu, kajian atas sisi udara, drainase, perkerasan, terminal, dan lingkungan menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang tadi, ada 5 rumusan masalah yang saya angkat, yaitu bagaimana tata letak runway, taxiway, dan apron, bagaimana sistem drainase, bagaimana perencanaan perkerasan sisi udara, bagaimana kondisi dan pengembangan terminal, serta apa dampak lingkungan dari pengembangan bandara ini. Kelima rumusan masalah tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 tujuan penulisan yang sejalan, yaitu menganalisis tata letak sisi udara, menganalisis sistem drainase, menganalisis perencanaan perkerasan, menganalisis kondisi terminal, dan mengidentifikasi dampak lingkungan pengembangannya. Untuk jenis penelitian, saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada objek Bandar Udara Adi Sumarmo dan datanya adalah data sekunder tanpa pengukuran langsung di lapangan. Lokasi objeknya berada di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sekitar 14 km barat laut dari kota Surakarta, dengan cakupan analisis pada 5 aspek. 1. Runway, taxiway, apron, lalu drainase, ketiga perkerasan, 4 terminal, lalu yang terakhir dampak lingkungan. Alur penelitiannya sendiri dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, survei pendahuluan, pengelolaan dan analisis data, penyusunan rekomendasi, hingga kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan. Bandar Udara Adi Sumarmo memiliki kode IATA-SOC dan ICAO-WAHKI. Bandara ini berfungsi ganda sebagai bandara komersial sekaligus pangkalan udara TNI AU
dan saat ini dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports. Lokasinya di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sekitar 14 km barat laut dari Solo, menjadikannya gerbang utama bagi wilayah Solo Raya yang mencakup Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Statusnya sebagai bandara internasional pertama kali ditetapkan tahun 1989. Sempat dicabut lewat KM 31, lalu dikembalikan lagi lewat KM 37 seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Masuk ke bagian sisi udara. Dimulai dari runway. Bandara Adi Sumarmo memiliki satu landas pacu tunggal dengan orientasi 08/26 yang ditentukan berdasarkan kondisi angin dominan untuk menjamin keselamatan saat take off dan landing. Konstruksinya menggunakan perkerasan lentur beraspal yang terhubung langsung dengan sistem taxiway menuju apron. Secara dimensi, panjang runway-nya 2.600 meter dengan lebar 45 meter. Nilai Pavement Classification Number atau PCN-nya sebesar 68 FCXT yang menunjukkan bahwa runway ini mampu melayani pesawat kelas menengah seperti Boeing 737 dan Airbus A320 atau A330 dengan batas beban tertentu. Selanjutnya, taxiway yang berfungsi sebagai jalur penghubung antara runway dan apron. Aspek yang dianalisis meliputi lebar radius tikungan, jarak pemisah, kondisi permukaan, marka, dan pencahayaan agar pergerakan pesawat aman dan efisien. Luas total taxiway di bandara ini mencapai 12.052 meter persegi. Terdiri dari taxiway Alpha sepanjang 180 meter dan taxiway Bravo sepanjang 184 meter. Keduanya dengan lebar 23 meter yang menghubungkan runway dengan apron secara langsung. Kemudian apron yang digunakan sebagai tempat parkir pesawat untuk kegiatan naik turun penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar, dan perawatan ringan. Kondisi existing apron berukuran 420 kali 135 meter dengan 10 parking stand dan konstruksinya masih perkerasan aspal. Berdasarkan evaluasi menggunakan metode FAA dan ICAO, untuk rencana 20 tahun ke depan, apron ini perlu diperpanjang sekitar 140 meter menjadi 560 kali 135 meter agar dapat menyesuaikan dengan pesawat sekelas Boeing 737-900ER. Sementara itu, dari sisi lebar, apron existing dinilai masih mencukupi. Masuk ke bagian drainase dan perkerasan. Topografi kawasan yang berada di kaki lereng Gunung Merapi dengan curah hujan tinggi menuntut sistem drainase yang andal untuk mencegah genangan, menjaga daya dukung perkerasan, dan mengurangi risiko hydroplaning pesawat. Sistem drainase di sini terbagi dua. Pertama, drainase permukaan, yang mengalirkan air hujan melalui crossfall dan longitudinal grade menuju inlet atau catch basin. Kedua, drainase bawah permukaan, yang membuang air rembesan pada pondasi dan tanah dasar melalui pipa berlubang atau perforated pipe. Secara umum, fungsi utamanya mencakup mengalirkan air hujan dari runway dan taxiway, mengendalikan limpasan pada apron, mencegah genangan di sekitar terminal, menjaga stabilitas perkerasan, dan mengurangi resiko hydroplaning. Untuk perkerasan sisi udara, secara umum digunakan struktur lentur beraspal dengan nilai PCN sebagai acuan kesesuaian antara beban pesawat, rencana, dan kapasitas struktur perkerasan.
runway existing memiliki PCN 68 FCXT. Sementara pada evaluasi perpanjangan nilainya 66 FCXT. Dan jika direncanakan untuk melayani pesawat Airbus 1330-900, dibutuhkan PCN hingga 135,3 FCXT. Untuk apron existing, evaluasinya masih menggunakan metode FAA dan saat ini masih dalam proses. Beralih ke fasilitas sisi darat, yaitu terminal penumpang. Terminal terdiri dari terminal lama yang digunakan untuk kedatangan dan terminal baru yang telah beroperasi sejak 1 Agustus 2019 untuk melayani keberangkatan domestik dan internasional yang terkoneksi langsung dengan stasiun kereta api Bandara Adi Sumarmo. Total luas terminal mencapai 28.000 meter persegi dengan kapasitas 2,6 juta penumpang per tahun setelah pengembangan, 26 unit check-in counter, dan kapasitas 3.600 penumpang per hari. Berdasarkan evaluasi standar JIKA, terminal domestik memiliki luas existing 5.916 meter persegi, sementara kebutuhannya 6.726 meter persegi, yang artinya masih di bawah standar dan menjadi prioritas pengembangan. Sebaliknya, terminal internasional dengan luas existing 4.336 meter persegi sudah melampaui kebutuhan standarnya yang sebesar 2.587 meter persegi. Pengembangan bandara ini juga membawa sejumlah dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu kebisingan dari aktivitas take-off dan landing yang berpotensi mengganggu permukiman sekitar threshold runway, kualitas udara akibat emisi gas buang dari siklus LTO pesawat dan kendaraan operasional, kualitas air dan drainase akibat peningkatan limpasan air hujan, tata guna lahan, karena perpanjangan runway dan perluasan apron memerlukan pembebasan lahan pertanian atau pemukiman, serta keselamatan sipil militer terkait koordinasi lalu lintas udara dan pengelolaan wildlife hazard. Seluruh dampak tersebut dikelola secara terpadu melalui dokumen AMDAL atau UKL-UKL yang dipantau secara berkala. Sebagai penutup, saya sampaikan beberapa kesimpulan. Pertama, sisi udara bandara ini terdiri atas satu runway berukuran 2.600 x 45 meter, taxiway seluas 12.052 meter persegi, dan apron 420 x 135 meter yang direncanakan berkembang menjadi 560 x 135 meter. Kedua, sistem drainase memerlukan pemeliharaan rutin dan verifikasi kapasitas seiring perluasan perkerasan. Ketiga, perkerasan lentur beraspal dengan PCN runway 68 FCXT menunjukkan kesesuaian untuk pesawat kelas menengah. Keempat, kapasitas terminal domestik masih di bawah standar JIKA, sementara terminal internasional sudah melampaui kebutuhan. Dan kelima, pengembangan bandara ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang perlu dikelola secara berkala melalui AMDAL atau UKL-UKL. Beberapa saran pengembangan yang dapat saya sampaikan yaitu, untuk sisi udara, selaraskan pengembangan runway, taxiway, dan apron dengan karakteristik pesawat rencana serta keselamatan penerbangan. Untuk drainase, lakukan pemeliharaan berkala dan perhitungan hidrologi-hidrolika yang lebih rinci sebelum perluasan perkerasan. Untuk perkerasan, pantau kondisi permukaan, daya dukung, serta nilai PCN-ACN secara berkala. Untuk terminal, prioritaskan pengembangan area domestik tanpa mengorbankan kenyamanan dan aksesibilitas. Dan untuk lingkungan, integrasikan pengendalian kebisingan, emisi, limpasan air, dan wildlife hazard dalam setiap tahap pengembangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
mengenai analisis perencanaan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.